puasa dia. Malam hari tanggal 5 keluar darah banyak. Mestinya hukumnya darah yang di tanggal 5 adalah haid. Karena ini masih dalam lingkup 15 hari. Jadi hukumnya di tanggal 5 haid. Tapi yang bikin bingung biasanya haidnya ini ngitungnya sejak tanggal 5 apa sejak tanggal 1. Maka yang benar ngitung haidnya adalah sejak tanggal 1. Sejak tanggal 1 ibu-ibu. Jadi tanggal 1 itu hukumnya sudah darah haid. Tanggal 5 juga darah haid. Dampaknya adalah ibu-ibu, syarat yang ketiga, haid itu maksimalnya adalah 15 hari. Jadi kita ngitung maksimal haid 15 hari itu bukan dari tanggal 5 tetapi dari tanggal 1. Ini bedanya. Kalau misal ibu-ibu ngitungnya dari tanggal 5 berarti lumayan kan, itu nanti 15 hari kemudian tanggal 20 kan, kira-kira tanggal 20 15 harinya. Tapi kalau ngitungnya tanggal 1 berarti kan 15 harinya genapnya tanggal 15 selesai, tanggal 16 genap itu. Tanggal 16 genap 15 hari. Kan beda hitungannya. Kalau misal kita ngitungnya salah bisa juga fatal nanti hukumnya. Sehingga ibu-ibu kalau misal keluar darah seperti ini, tanggal 1 keluar darah sedikit, kemudian berhenti, 5 hari kemudian baru keluar darah yang banyak, ngitungnya haidnya sejak darah yang sedikit. Walaupun toh sedikit tapi tetap keikut hukum haid. Tenang ibu-ibu. Kalau misal di bulan puasa ibu-ibu mengalami demikian, saya nanya nih ibu-ibu, contoh ini. Tadi kan orangnya keluar darah tanggal 1 ya. Itu tanggal 1 keluar darahnya di jam 1 siang ibu-ibu. Berarti kalau misal dia puasa, kira-kira puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Tanggal 1 Ramadan, terus tiba-tiba jam 1 siang keluar darah walaupun cuma seret, tapi hukumnya haid. Kira-kira puasa di tanggal 1 hukumnya sah atau tidak? Nah, tidak. 2, 3, 4, 5 puasa lagi karena darahnya ternyata cuma keluar sedikit tadi tanggal 1 ya. 2, 3, 4, 5 puasa lagi udah. 5 malam pas terawih, mau terawih ke kamar mandi keluar darah banyak sor. Hukumnya apa ibu-ibu darahnya? Haid. Tadi udah kita bahas haid. Ini darah keluar dari mulai tanggal 5 keluar 5, 6, 7, 8 berhenti darahnya. 5, 6, 7, 8 1 keluar berhenti 2, 3, 4, 5 malam keluar lagi 6, 7, 8 berhenti. Tanggal jam 1 siang berhenti darahnya. Mandi dia zuhur dia mandi. Berarti ibu-ibu haidnya kita ngitungnya dari tanggal 1 atau tanggal 5? 1. Kalau tanggal 1 berarti haidnya berapa hari? Kalau keluarnya tanggal 1, ngitung seharinya itu kita ngitungnya di tanggal 2. Genap 24 jam baru kita hitung sehari. Jadi semisal tanggal 1 keluar darah di jam 1 siang. Tadi kan keluar darahnya jam 1 Ramadan, jam 1 siang. Berarti ngitung seharinya ada di tanggal 2 juga jam 1 siang. Oh berarti ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia haid selama 7 hari. Haidnya selama 7 hari karena ngitungnya haidnya dari tanggal 1. Tapi dia udah kadung puasa. Tanggal 2, 3, 4, 5 itu udah kadung puasa. Kira-kira ibu-ibu puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak?
Ragu-ragu ibu, separohnya bilang sah, sayang soalnya udah kadung puasa, masa nggak sah sih? Yang satu bilangnya tidak, soalnya tadi hitungnya haidnya dari tanggal 1, masa dihitung haid tapi sah puasanya? Iya. Semua jawabannya benar ibu-ibu. Kok bisa benar? Di sini ulama khilaf ibu-ibu. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan masa berhenti di antara 2 darah haid itu nanti ke hukum haid. Itu pendapat yang kuat. Jadi dia tanggal 1 keluar darah, hukumnya haid. Tanggal 5 keluar darah banyak, hukumnya juga haid. Dari tanggal 1 ke tanggal 5 nggak keluar darah, juga keikut hukum haid. Ini pendapat yang paling kuat. Kalau hukumnya menjadi haid, berarti puasanya sah atau tidak? Tidak. Walaupun dia sudah puasa, juga wajib tetap untuk diulang lagi, dikodok lagi. Ini pendapat yang paling kuat. Namanya kaulnya kaul as-sahbi, tapi nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Daripada bingung nanti, aduh kaulnya apa tadi ya, nggak usah dihafalin. Yang penting tahu pendapat yang paling kuat itu haid. Jadi walaupun tidak keluar darah, karena diapit oleh 2 darah haid, hukumnya ikut haid, begitu. Soalnya diapit oleh 2 darah haid. Tapi ada pendapat yang kedua ibu-ibu, pendapat yang lebih lemah. Walaupun lebih lemah, boleh kita amalkan. Yang tanggal 1 darah keluar, hukumnya jelas haid. Yang tanggal 5 sampai tanggal 8 juga hukumnya jelas haid. Tetapi masa berhenti di antara keduanya dihukumi suci. Enak kalau misal bulan puasa, udah puasa tetap bisa dihukumi sah. Yang sah itu cuman tanggal 2, 3, 4, 5. Dimana ketika dia puasa ini full darahnya tidak keluar. Kalau tanggal 1 dia walaupun awalnya puasa, tapi kan di tengah-tengah darah keluar dan darahnya dihukumi haid. Jadi kita nggak bisa menghukumi tanggal 1 ini nanti sah, nggak bisa ibu-ibu. Bisa dipaham? Jadi kalau semisal ibu-ibu pas bulan Ramadan kok kebetulan mengalami yang demikian, tengah-tengah udah kadung puasa, ternyata besoknya keluar haid lagi, udah 2 hari puasa, udah 3 hari puasa, besok disambangin. Paham ibu-ibu, disambangin ya, dijenguk, setelah dijenguk malah keluar banyak darahnya. Ini yang jomblo yang nggak paham insya Allah. Tapi kayaknya di sini tidak jomblo yang banyak, mbah-mbah malah yang banyak. Setelah dijenguk malah banyak keluar darah, udah kadung puasa 3 hari. Maka ibu-ibu kalau mau ikut kaul yang kuat, berarti puasa yang 3 hari misal sudah dilakukan ini nanti jadi tidak sah, jadi harus ikut diganti lagi nanti. Tapi kalau kita mau ikut kaul yang kedua, hukumnya yang 3 hari ini tetap dihukumi sah. Bisa dipahami ibu-ibu? Nah ini kalau misal keluar darah terputus-putus, ini sering banget juga begini seringnya nih. Kadang-kadang begini, tadi kan keluarnya di awal ya yang dikit ya. Yang sering itu keluarnya awalnya deres, banter, bancar, lancar 7 hari, terus berhenti suci, mandi. Setelah mandi kemudian besoknya udah puasa, udah sholat, sudah segala ibadah sudah dia lakukan seperti orang suci pada umumnya. 3 hari kemudian keluar cuman sesret gitu doang, seret tapi warnanya merah, seret tapi warnanya coklat. Ini hukumnya seret coklat, seret merah, haid atau tidak ibu-ibu? Haid.
karena masih dalam lingkup 15 hari. Lu udah pinter-pinter ibu-ibu di sini. Muslimatnya hebat berarti, tepuk tangan ibu muslimat. Hei, walaupun cuma seret head hukumnya, walaupun kepisah, kalau dalam lingkup 15 hari hukumnya tetap haid. Karena di awal sudah diawali 7 hari sudah haid. Begitu. Nah, kalau begini haid tengah-tengahnya suci, hukumnya sama, kita kembalikan kepada dua qaul yang tadi. Kalau menurut qaul yang kuat berarti 3 hari itu hukumnya ikut haid. Kalau menurut qaul yang kedua yang lebih lemah berarti hukumnya 3 hari adalah suci. Tapi menghukumi darah yang kedua ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, semua mengatakan ini haid. Untuk darah yang kedua ini loh, semua mengatakan ini haid. Yang berbeda itu yang tengah-tengahnya. Ketika tidak keluar darah itu baru ada pendapat dua. Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan tidak haid, suci. Karena kan dia nggak keluar darah. Dahulunya ulama yang mengatakan tidak haid, ya kalau semisal keluar darah dihukumi haid, kalau tidak keluar darah, ya pantasnya tidak dihukumi haid, hukumnya suci, begitu. Makanya ada pendapat ulama yang mengatakan suci karena tidak keluar darah. Tapi kalau darah sudah keluar selama dalam lingkup 15 hari, jelas hukumnya pasti haid lagi. Kalau haid lagi walaupun keluarnya cuma sedikit ibu-ibu, setelah itu suci, berhenti lagi darahnya, berarti wajib untuk mandi besar lagi. Ini dia, mandi besar lagi. Kan sering kali demikian. Contohnya, setelah kemudian dijemur, keluar lagi tuh sedikit, keluar lagi sedikit, hanya mungkin setengah hari. Setelah setengah hari, berarti saya harus mandi lagi apa enggak? Ya jelas harus mandi lagi karena darahnya dihukumi haid lagi. Jadi ibu, untuk tahu saya harus mandi lagi atau tidak, diteliti dulu. Ini darah yang saya keluarkan haid atau tidak. Kalau darah yang dikeluarkan haid namanya, berarti kalau pas berhenti kita wajib mandi. Kalau yang dikeluarkan darahnya namanya istihadah. Darahnya yang dikeluarkan kita tahu namanya istihadah. Kalau istihadah itu sama seperti orang suci. Walaupun kita keluar darah, tapi kalau darahnya hukumnya istihadah, namanya sama seperti orang suci. Kalau orang suci itu berarti kalau darahnya berhenti tidak perlu mandi. Walaupun habis keluar darah tidak perlu mandi. Seperti itu. Jadi semisal ibu-ibu keluar darah cuma sedikit, cuma sejam setiap hari, sejam, hari ini keluar, besok keluar, besoknya lagi keluar, sampai 15 hari keluar demikian. Kira-kira saya tanya, setiap darah berhenti wajibkah dia mandi? Wajib tidak mandi setiap darah berhenti? Hukumnya darahnya haid atau tidak? Keluar sedikit, sejam hari ini, terus darahnya berhenti. Awalnya ngiranya haid, tapi ketika berhenti darahnya baru sejam dihitung. Jadi haid atau tidak? 1 jam ini hukumnya haid atau istihadah ibu-ibu? 1 jam sudah memenuhi syarat haid atau belum? Belum. Jadi hukumnya masih istihadah. Kalau hukumnya masih istihadah berarti wajib mandi atau tidak? Tidak. Hari pertama keluar darah cuma sejam berarti tidak wajib mandi. Walaupun awalnya dia ngiranya haid. Hari kedua keluar darah lagi, pasti nyangkanya haid lagi. Oh, saya melanjutin yang kemarin nih darahnya nih. Oh, berarti saya mulai haid lagi. Keluar darah juga cuma 1 jam. Mandi atau tidak ibu-ibu? Tidak, karena kalau di total darahnya baru 2 jam. Dari yang pertama baru 2 jam. Belum memenuhi syarat haid, masih istihadah lagi. Ternyata hari ketiga keluar darah lagi,
Angkanya pertama pasti saya ini haid melanjutin yang kemarin 2 hari. Bisa jadi ini darahku keluar terus sampai nanti jadi 24. Dia tidak boleh sholat ibu-ibu, karena ada kemungkinan darahnya haid. Ternyata setelah ditungguin darah yang keluar lagi-lagi cuman 1 jam. Wajib mandi atau tidak ibu-ibu? Tidak, karena di total darahnya hanya masih 3 jam. Begitu seterusnya sampai hari ke-15. Setelah hari ke-15 darahnya betul-betul berhenti. Sama, setiap harinya keluar hanya 1 jam. Pertanyaan saya, di hari ke-15 wajib mandi atau tidak ibu-ibu? Tidak, karena totalnya semuanya masih 15 jam, belum memenuhi syarat haid. Jadi intinya dari awal sampai akhir darahnya semua hukumnya adalah istihadah. Dia tidak ada kewajiban mandi besar karena darahnya hukumnya adalah istihadah. Orang istihadah itu ibu-ibu sama seperti orang suci, sama seperti orang suci dalam segala halnya. Dia boleh sholat wajib, bahkan dia wajib puasa dan sah puasanya. Ini nanti kalau mau bulan Ramadan bentar lagi banyak simpang siur biasanya. Orang istihadah itu wajib puasa enggak? Biasanya simpang siur. Kalau udah puasa wajib untuk diulang lagi enggak puasanya? Kan puasanya pas keluar darah gitu. Biasanya kalau pas bulan puasa banyak pertanyaan begini, ibu-ibu, kalau hukumnya sama seperti orang yang suci, berarti puasanya hukumnya wajib. Kalau wajib berarti hukumnya sah. Kalau sah berarti tidak perlu diulang lagi, tidak perlu dikodok lagi. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau semisal bulan puasa mengalami istiadah, tidak usah bingung, karena kita tetap bisa puasa, puasanya tetap hukumnya sah, tidak perlu untuk kita ulang lagi. Seperti itu. Nah, istihadah ini kemudian dihukumi bagaimana bedanya sama orang yang suci biasa. Kalau dalam hal ibadahnya tidak ada bedanya, bahkan dia halal. Andaikan berhubungan dengan suaminya halal, karena dia dihukumi orang yang suci. Hanya nanti mungkin bedanya dalam segi bersucinya. Kalau orang biasa tidak istihadah, dia kalau wudhu tinggal wudhu. Kapanpun dia mau wudhu hukumnya sah buat sholat. Mau dipakai untuk sholat fardu berapapun juga boleh, kalau dia tidak istihadah. Tapi kalau orang istihadah ada prosedurnya yang harus dia lakukan. Karena kenapa? Karena istihadah itu orang spesial ibu-ibu. Spesial, kenapa kok spesial? Darahnya keluar terus menerus, hadatnya keluar terus menerus. Jadi dia ini tidak punya waktu sholat sama waktu wudhu tanpa hadat. Karena spesial maka ada caranya sendiri. Insya Allah nanti kita akan bahas di akhir insya Allah bagaimana cara orang yang istihadah untuk sholat. Sekarang kita bahas lanjutannya dulu. Syarat haid yang nomor 3, yang nomor 4 belum kita bahas tadi. Darah keluar setelah masa suci 15 hari. Darah keluar setelah masa suci 15 hari. Ibu-ibu, saya rasa di sini sudah banyak yang paham, karena ini materi dasar yang sudah kita biasa pelajari di jenjang pendidikan manapun. Namun yang perlu untuk kita tekankan cara hitung suci, ibu. Biasanya nih yang bikin bingung, oh iya, tapi nggak apa-apa, dipakai dulu sampai nanti habis. Kita nunggu habisnya aja. Biasanya nih ibu-ibu, kita perlu tahu cara ngitung sucinya nih. Kita kan paham, orang itu kalau haid sekarang haid,
Ini kalau mau haid lagi, boleh dihukumi haid lagi, syaratnya adalah minimal berhentinya itu harus ada 15 hari untuk kemudian darah selanjutnya bisa dihukumin haid. Jadi syaratnya antara haid pertama dengan haid selanjutnya dipisah dengan masa berhenti minimal 15 hari. Cara ngitungnya gimana? Ngitungnya caranya ibu-ibu, pertama kita perlu tahu cara mengetahui berhentinya darah. Ini penting, cara mengetahui berhentinya darah. Seringkali orang itu ngecek darah ini saya masih keluar atau tidak cuma lihat pembalut. Ini salah ibu-ibu. Cara tahu darahnya ini berhenti atau tidak menggunakan kapas atau semacamnya yang warnanya putih. Boleh kapas, boleh kain putih, boleh tisu juga boleh, tapi tisu itu tidak terlalu bisa menangkap warna ibu-ibu. Jadi saya sarankan tetap menggunakan kapas atau kain. Kalau tidak ada kapas, lebih baik menggunakan kain putih. Seperti itu. Jangan hanya pakai tangan. Karena tangan ini kan warnanya coklat, bahkan kalau ada yang merah ya, dia tidak akan bisa menangkap warna cairannya apa yang sedang keluar. Bening, kelihatannya bening, oh berarti sudah suci. Ternyata kalau dikapas warnanya masih coklat. Tapi karena coklatnya bening, akhirnya kalau di tangan kita nggak kelihatan coklatnya karena warnanya bening. Begitu, jadi harus menggunakan yang dasarnya putih supaya kelihatan ini cairannya apa. Kalau ibu-ibu coba lihat ini di slide selanjutnya ada warna-warna darah. Nah ini darah itu warnanya ada 5 ibu-ibu. Ada merah, hitam, coklat, kuning, keruh. Hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Warna hitam, warna merah, warna coklat itu pasti warna darah. Pasti warna darah. Ulama sepakat semuanya mengatakan hitam, merah, coklat itu warna darah. Namun untuk warna yang kuning dan warna yang keruh, ini ulama khilaf ibu-ibu. Khilaf itu beda. Ada yang satu ulama dawuh sebagiannya yang kuat mengatakan kuning dan keruh itu masih warna darah. Tendensinya menggunakan hadis juga ada ibu-ibu dari Sayyidah Aisyah. Ada yang mengatakan kuning dan keruh ini sudah bukan lagi warna darah, sehingga andaikan keluar kuning dan keruh hukumnya dia sudah suci. Nah, di sini mulai kita bedakan. Gimana cara tahu kita sudah berhenti darahnya? Dengan menggunakan kapas tadi kita colekkan, kita cek ke kemaluan bagian dalam. Mohon maaf ibu-ibu, harus bagian dalam, tidak hanya sekedar bagian luar. Kalau bagian luar itu kita sering gunakan untuk pipis ya, terus kena air, udah bersih. Padahal kalau kita cek bagian agak ke dalam sedikit, ketahuan masih ada cairan atau tidak, ketahuan betul-betul suci atau tidak. Caranya begini ibu, kapas kita tekan ke, mohon maaf, alat kewanitaan ditekan sedikit ke dalam, ditahan beberapa detik, mungkin dihitung lah 1, 2, 3, 4, 5 detik, terus dikeluarkan. Dengan cara ini biasanya akurat. Kalau memang masih ada cairan yang keluar, biasanya nempel di kapasnya. Oh masih ada coklat, masih ada merah bahkan. Kalau teksturnya kental itu biasanya tidak keluar di dalam dia. Atau ada cairan kuning keruh keluar dia. Kalau semisal ibu-ibu lihat cairannya yang keluar putih, cairannya yang keluar bening, atau tidak ada yang keluar sama sekali, maka jelas sepakat ulama semuanya hukumnya adalah suci, darahnya sudah berhenti. Tapi kalau ternyata yang keluar cairannya kuning, cairannya keruh,
biasanya galau. Ini saya sudah suci atau belum? Soalnya saya ini setiap hari keputihannya warnanya begini. Biasanya belum. Ya tinggal tadi ibu-ibu mau ikut pendapat yang mana. Kalau ikut pendapat yang kuat berarti belum suci. Karena cairan kuning dan keruh menurut pendapat yang kuat itu hukumnya masih warna darah. Tapi kalau ibu-ibu mau ikut yang mengatakan cairan kuning dan keruh bukan warna darah, berarti hukumnya sudah suci, tinggal pilih. Itulah mengapa ulama itu kalau berbeda pendapat justru kita umat yang diuntungkan. Kita enak, tinggal pilih yang mana. Kita tinggal pilih. Ibu-ibu mau ikut yang mana? Mau ikut yang keruh, kuning dihukumi suci, berarti saatnya untuk mandi besar. Kalau mau ikut yang sucinya harus benar-benar bersih nih. Kalau masih kuning dan keruh belum suci, berarti harus ditunggu. Dia masih terhukum haid. Sampai kapan? Sampai darahnya betul-betul bersih.